pertama saya akan membahas tentang konsep zat gizi. Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme, untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu sel tertentu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis zat gizi. Jenis-jenis zat gizi dibagi menjadi dua, yaitu jenis zat gizi berdasarkan sumbernya dan jenis zat gizi berdasarkan jumlahnya. Jenis zat gizi berdasarkan sumbernya yaitu zat gizi nabati dan hewani. Yang nabati adalah merupakan sumber gizi yang berasal dari tumbuhan, dan yang hewani adalah merupakan zat gizi yang berasal dari hewan. Jenis zat gizi berdasarkan jumlahnya yaitu ada dua, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar dengan satuan gram. Adapun zat gizi makro ini ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi mikro adalah zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang termasuk zat gizi mikro adalah vitamin, air, dan mineral. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber zat gizi. Dalam ilmu gizi dikenal 5 macam sumber zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Yang pertama kita akan membahas karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati memasuk energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf, dan pusat plasenta. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel tubuh maupun sumber energi. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan terkadang nitrogen, atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan dengan normal. Yang kelima adalah mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Menurut jenisnya, mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita, yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Yang kedua adalah mineral anorganik, yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya timbal hitam, iron oxide, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, dan lain-lainnya. Fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi adalah sumber tenaga atau energi. Yang kedua, sebagai memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga, menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, mempertahankan fungsi pada organ tubuh. Yang kelima, menjaga keseimbangan pada metabolisme. Yang keenam, pengatur serta pendukung dari proses metabolisme. Dan yang terakhir adalah membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan harian gizi. Yang pertama, kebutuhan protein yang diperlukan sebanyak 10-15% dari kebutuhan kalori. Total 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Yang kedua, kebutuhan lemak yang diperlukan sebanyak 10-25% dari kebutuhan kalori. Total 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Yang ketiga adalah kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat yang diperlukan sebanyak 60-75% dari kebutuhan kalori. Total 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Penyakit yang berhubungan dengan zat gizi. Berikut ini adalah daftar penyakit yang disebabkan karena malnutrisi atau gizi buruk. Yang pertama adalah kwashiorkor. Kwashiorkor adalah salah satu penyakit malnutrisi protein yang paling akut di dunia. Hal ini juga dikatakan sebagai malnutrisi protein yang mirip dengan marasmus. Tetapi yang membedakan antara marasmus dengan kwashiorkor adalah adanya edema yang biasanya terlihat pada kaki, gejala yang
Gejala lain dari kwashiorkor adalah perut buncit, pembesaran hati, penipisan rambut, tekstur rambut yang kasar, gigi mudah copot, dan dermatitis. Yang kedua adalah marasmus. Marasmus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein dan kalori yang sangat parah dan merupakan salah satu penyakit yang paling umum pada anak-anak. Pada kondisi marasmus, berat tubuh lebih rendah 80% dari berat normal yang seharusnya, sehingga tubuh seseorang tampak kurus, pengecilan otot, kulit kering dan bersisik, dan kulit longgar merupakan gejala lain dari marasmus. Yang ketiga adalah anemia. Anemia adalah penyakit kurang darah yang paling umum yang disebabkan oleh kurang gizi. Meskipun anemia dapat dipicu oleh beberapa faktor, tapi salah satu alasan utama terjadinya anemia adalah kekurangan besi dan definisi vitamin B12. Kondisi anemia juga dapat menyebabkan penderita mengalami sesak nafas, kelelahan, pucat, gejala lain yang menunjukkan rendahnya jumlah hemoglobin. Yang keempat adalah gondok. Gondok adalah penyakit yang sebagian besar disebabkan karena kekurangan yodium pada makanan. Gejala khas dari gondok ini adalah pembengkakan kelenjar tiroid. Gejala lain mirip dengan gejala penderita hipotiroidisme, seperti lesu, lemah, tingkat metabolisme yang rendah, peningkatan kerentanan terhadap dingin, dan lain-lain. Yang kelima adalah hiponatremia. Hiponatremia adalah suatu kondisi yang disebabkan karena kekurangan natrium dalam darah. Kekurangan natrium ini merupakan gangguan elektrolit serius yang biasanya terlihat pada orang yang memiliki tingkat hormon antidiuretik sangat rendah. Yang terakhir adalah hipokalemia. Hipokalemia adalah kondisi medis yang disebabkan karena kekurangan kalium, dan hipokalemia sering dianggap sebagai komplikasi dehidrasi atau diare dan gizi buruk. Gejala hipokalemia termasuk kram otot, gangguan tekanan darah, sembelit, dan lain-lain. Efek serius ini, hipokalemia termasuk depresi, pernapasan, dan aritmia jantung. Yang terakhir adalah upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat-zat gizi. Gejala gizi buruk atau kwashiorkor yang akan tampak adalah pucat, kurus, perut cembung, dan kehilangan massa otot pada keempat anggota geraknya. Terlihat sering gelisah, terjadi gangguan pertumbuhan meliputi berat badan dan tinggi pada rambutnya menjadi mudah dicabut, tampak kusam, kering, dan sering terjadi perubahan pada warna. Dapat pula terjadi perubahan pada kulit. Kulit menjadi bersisik, terdapat bercak-bercak putih dan merah muda. Dengan tepi kehitaman, anak juga akan menderita anemia akibat kekurangan nutrien seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Pengobatan. Untuk mengatasi zat gizi buruk atau kwashiorkor dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencakupi. Namun, pemberian nutrisi tersebut harus dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, harus diberikan asupan kalori untuk memenuhi kebutuhan energi, tanpa melibatkan asupan protein terlebih dahulu. Jika kebutuhan kalori sudah terpenuhi, barulah asupan protein mulai diberikan. Pemberian protein dapat dilakukan dari kadar yang rendah secara bertahap. Hal ini dilakukan supaya saluran cerna penderita tidak kaget bila langsung diberi asupan tinggi kalori. Penanganan di rumah bisa dilakukan dengan mencakupi kebutuhan gizi seimbang. Bagi anak, makanan yang dikonsumsi harus lengkap mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, vitamin, dan mineral. Namun, ingatlah untuk memberi secara perlahan dan terkontrol untuk tahap awal. Pastikan Anda melibatkan bantuan dokter dalam mengontrol kondisi anak dengan gizi buruk atau kwashiorkor yang Anda rawat. Penyebab gizi buruk atau kwashiorkor adalah karena anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Umumnya, hal ini sering dikaitkan dengan tingkat perekonomian yang rendah. Itulah sebabnya kasus gizi buruk atau kwashiorkor banyak terjadi di negara berkembang. Selain dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian, kurangnya pengetahuan orang tua akan nutrisi yang diperlukan tubuh anak juga turut mempengaruhi. Pada dasarnya, gizi buruk atau kwashiorkor bukanlah gangguan yang terjadi secara mendadak. Kondisi ini berlangsung secara perlahan
Karena itu, penting untuk mencegah agar anak tidak mengalami kondisi ini dengan cara memberikan asupan makanan atau gizi. Sekian presentasi dari saya Nela Resti. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.